Masih seputar 2022 ya teman-teman ya. Bener nggak sih kalau misalkan dalam satu hubungan itu hanya satu pihak aja yang salah kalau misalkan ada yang cheating atau ada yang selingkuh atau problem-problem lainnya ya kan? Atau sebenarnya nggak salah dua-duanya? Atau sebenarnya nggak ada yang salah ya kan? Seru lah ya kalau misalkan kita bahas kayak begini nih, nggak akan ada endingnya ya. But anyway, daripada kita sibuk nyalain sesuatu hal dan yang nggak pasti gitu kan ya, yuk yang pasti-pasti aja yuk barengan kita baca sebenarnya gimana sih ya, apa ya dan bagaimana kisah dari 12 zodiak ini. Nah kali ini ya, ini gilirannya teman-teman Taurus yang have relationship dengan 12 zodiak yang lainnya. Alright, still in this channel Oracle Cards Indonesia channel. Remember, always subscribe, like, and giving a positive comment. Soft play with a beautiful word for you. Alright, kita baca yuk ya untuk teman-teman Taurus. Kali ini yang pertama Taurus Aries ya. Oke, Taurus Aries, ada apakah gerangan Taurus Aries di hari ini? Ada ada love teman-teman ya. We are talking about love. Ini panjang banget, love itu benar-benar universal banget ya. Ada Venus ya. Venus ini mewakili planet cinta ya kan. Taurus sendiri mewakili hal-hal yang bersifat nyata, sedangkan Libra berkaitan dengan hal-hal yang kayak keadilan, keseimbangan, hal-hal kayak gitu teman-teman ya. Jadi apa sih sebenarnya di 2022 ini? Belajar buat apa? Belajar untuk melakukan satu hal yang nyata ya, melakukan satu tindakan yang nyata. Jadi jangan cuma sibuk dengan hal-hal seputar diri atau egonya diri aja gitu kan ya, tapi juga mesti belajar untuk lebih ngeliat lagi pasangannya kayak gimana dan hubungan ini kayak gimana teman-teman ya. Jangan maunya sibuk buat disayangin terus gitu kan, ego banget gitu kan ya, tapi nggak mau belajar untuk menyayangi. Jangan maunya pasangannya disayangin terus sama kita gitu kan, tapi kita juga memberikan kesempatan untuk dia belajar ya buat sayang sama kita teman-teman ya. Kadang kala kayak gitu, kita saking cintanya ya sama seseorang gitu kan, malah justru kita terus-terusan melakukan hal-hal buat dia gitu kan, sedangkan kita tidak memberikan kesempatan untuk dia juga melakukan hal-hal untuk kita. Nah kadang-kala kita juga perlu memberikan kesempatan kayak gitu ya teman-teman ya. Belajar untuk saling ya. Ini ada potensi untuk beberapa teman-teman yang have a complicated relationship ya. Barangkali ini ada problem-problem yang berhubungan dengan kayak keluarga gitu kan, hal-hal yang di seputarnya teman-teman lah ya. Artinya gini, cinta itu penting gak sih dalam satu hubungan? Penting banget gitu kan. Tapi ternyata tidak hanya melulu mengenai cinta teman-teman ya. Ada hal-hal di mana kita juga mesti memikirkan ya. Kalau misalkan barengan mau married gitu kan, ada yang namanya orang tua juga gitu kan, ada yang namanya keluarga juga, itu seperti apa. Tapi jangan serta-merta lalu gak berani untuk melangkah hanya karena mungkin ada problem-problem gitu ya, bukan ya. Artinya ini jadi bahan pertimbangannya teman-teman. Jadi jangan terburu-buru gitu kan, tapi pikirkan dengan baik-baik dan matang-matang. Ini untuk teman-teman yang menjalani complicated relationship di tahun 2022 ini ya. Ingat bahwa bukan hanya cinta aja, tapi ada banyak hal yang lebih luas lagi yang kudu teman-teman pertimbangkan pula ya. Belajar untuk saling teman-teman ya dalam satu hubungan ya, jangan sibuk egois sendiri gitu kan, tapi belajar juga saling ya. Oke, selanjutnya kita lihat solution cardnya seperti apa ya untuk teman-teman Taurus Aries. Taurus Aries ada Divine Passion ya. Ini berkaitan dengan apa sih? Kejujuran diri ya. Ini tadi berhubungan dengan segala sesuatu yang kita ungkapkan di depan teman-teman ya. Kejujuran diri ini sesuatu yang mungkin perlu teman-teman pertanyakan. Apakah hubungan yang sedang teman-teman jalani ini barengan sama pasangannya ini adalah sesuatu hal yang kayak worth it gitu ya. Worth it untuk dilakukan gitu ya. Artinya worth it untuk dipertahankan, worth it untuk dia layak lah, ini layak nggak sih buat diperjuangkan. Nah kayak gitu teman-teman ya, tanyakan gitu. Ini juga mungkin akan mempengaruhi ya. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya kartu ini adalah berhubungan dengan pekerjaan gitu, tapi kalau misalkan kita relatedkan dengan
dengan relationship teman-teman. Ini bisa jadi relationshipnya teman-teman ini juga akan mempengaruhi pekerjaannya teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada problem pun ya, misalkan teman-teman berada di satu lingkungan ya, satu kantor atau satu apapun, sebisa mungkin ya kalau ada problem pun ya jangan sampai mempengaruhi pekerjaannya teman-teman, kayak gitu ya. Oke, ini untuk teman-teman Taurus Aries ya di sepanjang tahun 2022 ya, seperti itu gambaran besarnya. Kita tidak akan mengulik gambaran kecilnya seperti apa karena itu nantinya akan ada di daily reading ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya untuk teman-teman Taurus ya, coba kita baca untuk teman-teman Taurus ada power ya. Ini ada Aries, ini Mars teman-teman, bahwa Mars itu adalah planet yang tentang ujian, tentang hambatan gitu teman-teman ya. Jadi ini mengenai ujian-ujian yang mungkin akan terjadi di tahun 2022 ya untuk teman-teman. Mungkin ada banyak problem, akan ada beberapa hambatan yang terjadi, tapi ya ini bisa diselesaikan, artinya bisa diatasi teman-teman ya. Dengan apa? Dengan kekuatan dalam hubungan ini gitu kan. Karena kekuatan dalam satu hubungan ya ini adalah mengenai kita ya, artinya mengenai teman-teman dan pasangannya teman-teman, bukan sibuk dengan akunya atau kamunya gitu kan, tetapi ini akan jauh lebih baik memperkuat ya internal dari hubungan ini, artinya hal-hal yang bersifat internal ya, seperti komunikasi diperbaiki, hal-hal kayak gitu loh teman-teman ya, memperkuat internalnya, jadi nggak akan ada celah yang akan masuk gitu ya. Jadi ini mungkin ada hal-hal yang celah-celah mungkin bisa masuk karena hubungan ini nggak kuat teman-teman ya, seperti itu. Tapi tergantung, kalau misalkan dari sekarang udah tahu nih potensinya seperti ini ya kan, berarti mulai dari sekarang diperbaiki komunikasinya gitu, diperbaiki pula gitu, jangan terlalu kaku lah gitu. Apalagi kalau misalkan sama pasangannya ya kaku kan juga nggak akan nyelesain apa-apa, yang ada malah tambah bubar ya. Ya kayak gitu. Oke, selanjutnya coba kita lihat untuk solution cardnya ada. Oke, akan jauh lebih baik kalau misalkan melakukan kegiatan bersama gitu ya, untuk memperkuat hubungan, memperkuat jalin koneksi lah secara emosi barengan sama pasangannya ya di 2022 ini teman-teman ya. Melakukan satu hal yang mungkin gak biasa dilakukan ya, artinya rutinitas misalkan mungkin kalau pacaran ya udah deh di rumah aja gitu ya, terus ngapain cuman ngobrol doang ya, kali ini ngapain kayak gitu kan barengan sama keluarga, kenalin gitu kan, ngobrol, waktunya lebih lebih banyak lah gitu kan, disempetin teman-teman ya untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan berdua, melakukan rutinitas yang dulunya nggak pernah dilakukan. Nah ini akan memperkuat lah jalinan secara emosinya ya. Oke, teman-teman, ada potensi juga ya kalau misalkan teman-teman ada problem ya jangan lari kemana-mana ya. Sometimes me time ya, masing-masing punya waktu untuk sendiri ini bagus, tapi jangan sampai kebablasan ya teman-teman ya, me time terus akhirnya me time-nya sama yang lain ya. Jangan ya. Oke, ini Taurus ya. Sekarang kita menuju ke Taurus Gemini ya. Taurus Gemini ada apakah ya? Coba kita lihat. Taurus Gemini ada ego teman-teman ya, ada Sandi Leo. Ini belajar nih, kalau hubungan hanya dilandaskan pokoknya aku ya, emosi juga akan mewarnai 2022 ya, ini ya pastinya akan jadi bubar jalan siap gerak gitu. Tapi kalau misalkan dua-duanya mampu melepaskan egonya masing-masing dan tidak sibuk dengan kata aku ya, maka hubungan ini juga akan jadi baik teman-teman ya. Ingat ada Sun di sana, dimana ini mengenai hal-hal yang, kebayang gak sih kalau misalkan matahari itu deket banget, kalau deket banget ya justru malah kita malah bisa kebakar gitu ya. Sama kalau misalkan kita dalam satu hubungan kita emosi banget ya, kita nggak bisa netral, kita malah justru akan kebakar dengan emosinya kita sendiri teman-teman ya. Tapi kalau kita bisa memberikan jarak ya, artinya punya jarak yang tepat ya, justru matahari akan menghangatkan kita ya seperlunya teman-teman ya, seperti itu, bisa menempatkan diri ya. Ini akan jauh lebih oke di tahun 2022 ya untuk teman-teman Taurus Gemini. Lepaskan ego, jangan memaksakan kehendaknya teman-teman untuk hubungan ini, karena nggak akan jadi apa-apa yang ada jadi bubar ya.
kayak gitu. Oke, lepaskan ego dan bertanyalah gitu ya, apakah memang hubungan ini adalah sebuah hubungan yang layak dan worth it untuk dipertahankan ya, apakah hubungan ini layak dan pantas buat diperjuangkan ya, apakah hubungan ini layak dan oke lah buat dijalani gitu kan. Kalau emang oke ya ayo belajar ya, jangan semaunya sendiri teman-teman ya, tapi belajar juga untuk mengerti lah, memahami, jangan maksa. Hubungan nggak bisa dipaksa, yang pertama ya. Yang kedua adalah ya orangnya juga nggak bisa dipaksa. Selain hubungannya nggak bisa dipaksa, orangnya juga nggak bisa dipaksa. Kalau kita paksa ya malah justru akhirnya akan berantem dan berantem terus, malah jadi nggak nyaman hubungannya ya. Coba nih direnungkan dengan baik-baik. Oke, 2022 ya untuk teman-teman Taurus Gemini. Sekarang kita ke Taurus Cancer ya. Untuk teman-teman Taurus Cancer, coba kita lihat ada apa nih. Taurus Cancer ada sukses ya teman-teman ya. Taurus Cancer ada sukses, ini ada perubahan-perubahan ya, Virgo, Mercury ya. Ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya, dan memang sebaiknya belajar untuk melakukan perubahan ya. Ini mungkin selama ini teman-teman jarang punya waktu berdua atau quality time bersama gitu ya. Artinya gini, enggak kok aku ketemu terus 24 jam. Belum tentu loh teman-teman ya, ketemu 24 jam tapi tidak quality time barengan sama pasangannya ya. Ini juga bisa gitu. Ada aja problem gitu kan, ada aja gesekan gitu ya. Ini namanya nggak quality time ya kan. Ya quality time yang sebenarnya adalah ketika memang benar-benar punya waktu untuk berdua ya, untuk sendiri, untuk ngobrol yang benar-benar dengan tidak emosi, tapi melakukan hal-hal yang memang disenengin berdua kayak gitu ya. Seperti itu, belajar punya waktu, belajar juga dalam satu hubungan ya. Dalam satu hubungan itu walaupun ibaratnya saya dan kamu berpasangan gitu, berpacaran ataupun menikah gitu teman-teman ya, itu bukan berarti lalu saya kehilangan diri saya, bukan, dan tidak bisa melakukan apa yang memang saya inginkan, tidak ya. Tetapi kalau dua-duanya bisa saling support ya untuk melakukan hal-hal yang oke, aku dukung pasanganku untuk begini gitu kan, aku dukung pasanganku untuk bisa berkembang jauh lebih baik ya, ini akan jauh lebih oke gitu ya dalam satu hubungan. Tapi ya kadang ada juga ya jangan kayak gini, ntar takutnya misalkan dia kecantol sama orang lain gimana di tempat lain gitu, dan bla 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 gitu ya. Ada lah yang kayak begitu gitu, tapi ini nggak akan menjadikan hubungan jadi maju teman-teman ya. Ini justru saat yang tepat banget ya ketika seperti itu. Apakah memang hubungan ini layak gitu kan ya untuk dipertahankan ya, dengan kita melihat ya tanggung jawabnya seseorang terhadap satu hubungan ya, atau satu komitmen, kita bisa menilai seseorang itu kualitasnya seperti apa dalam satu hubungan ya. Oke, selanjutnya kita lihat tuh solution cardnya seperti apa ya untuk teman-teman Taurus ya, Cancer. Oke, di 2022 ini akan diwarnai dengan apa ya, beberapa hal yang ya mungkin sensitif teman-teman ya, tapi yang enggak selamanya 12 bulan ini sensitif terus, enggak. Tapi yang jelas ini ada yang namanya kayak secara emotion tuh bener-bener kadang-kadang tuh kayak sensitif gitu ya. Ada bulan-bulan di mana bener-bener kayak sensitif banget, terus habis gitu juga kayak baperan banget kalau ngelihat status-status apa gitu ya, kayak gimana gitu. Ini kepekaannya di tahun 2022 ini benar-benar sebenarnya meningkat ya. Tetapi ya kalau misalkan kesensitivitasan ini menjadikan dirinya teman-teman jadi over, yang ada malah berantem terus ya. Kayak gitu. Kadang kan ada ya, ingat sensitivitas ya yang tepat ya, ini bisa dipakai untuk hal-hal yang baik dalam hidupnya kita ya. Kita bisa mengarahkan intuisi kita ke arah yang baik ya, untuk hal-hal yang baik pula, yang tepat gitu. Tapi kalau misalkan kepekaan atau sensitivitas ini terlalu over, berlebihan ya, ini bisa jadi deket banget sama halusinasi teman-teman, bisa deket sama hal-hal yang bersifat ilusi. Nah ini malah bahaya ya kan, tadinya nggak ada dituduh-tuduh juga gitu kan, malah jadi berabe kan. Nah kayak gitu. Jadi ayo ya, kendalikan diri, kendalikan emosi ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara tentang relationship, ini gampang banget yang namanya kesenggol, right? Oke ya, ini untuk teman-teman Taurus Cancer. Sekarang kita menuju ke Taurus Leo ya teman-teman ya. Taurus Leo ada apa nih? Taurus Leo ada
Family ya, ini belajar buat apa nih, jangan terlalu baper lah di tahun 2022 ini, jangan kebawa perasaan terus-terusan teman-teman ya, belajar untuk fokus memprioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu, jangan terus-terusan sibuk atau baper di sini gitu kan, atau nahan perasaan gitu. Kadang-kala juga kita mesti belajar untuk lebih terbuka ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini ada kaitannya dengan family juga ya, orang-orang dekatnya teman-teman dalam satu relationship ya, mungkin berkaitan dengan keluarga ataupun sahabat ataupun teman-teman juga ya, yang ada hubungannya lah dengan hubungannya teman-teman ini gitu ya. Ini perlu yang namanya mengendalikan emosi, ini sangat perlu di tahun 2022 ya. Ya, karena ada potensi kemungkinan ini sensitivitas emosinya lagi tinggi di 2022 ini dan lagi banyak kesenggol banget gitu ya. Ya, coba kita lihat solution cardnya seperti apa ya untuk teman-teman Taurus Leo. Ada, oke. Nggak ada yang perlu dikhawatirin teman-teman ya, as everything is working out beautifully. Jadi kalau misalkan pada waktu 2022 ini ternyata ada keadaan dimana kayak mess banget sih, berat banget, kayak kacau banget teman-teman ya, ini sebenarnya adalah satu proses juga untuk mengarah ke hal yang baik pula gitu. Jadi nggak perlu mengkhawatirkan sesuatu hal gitu kan, tapi lebih fokus aja sama apa yang bisa teman-teman lakukan kayak gitu ya. Oke, teman-teman nggak perlu khawatir atau nggak perlu cemas ya. Segala perubahan, segala hal yang terjadi itu pasti ada maknanya, nggak mungkin nggak ada teman-teman ya. Kalaupun itu tadi ya semuanya kayak kelihatan kacau, yakin deh pasti ada rencana yang lebih baik yang alam semesta ini sedang persiapkan buat kita gitu. Jadi jangan apa sih fokus pada hal-hal yang perlu dikhawatirin gitu kan, tapi fokuslah buat menikmati hubungan ini aja gitu ya. Pasrah deh, 2022 ini tahunnya pasrah ya buat teman-teman Taurus Leo ya. Pasrahkan kekhawatirannya teman-teman ya, berdoa benar-benar teman-teman ya. Kalau ada problem-problem yang kayak gimana ya perlu diatasi, tapi jangan dibawa sampai apa yang membuat teman-teman jadi terganggu ke segala hal kayak gitu ya. Oke, Taurus Leo. Sekarang kita menuju ke Taurus Virgo ya, teman-teman ya. Taurus Virgo ada, ada reality ya. Reality ini berhubungan dengan apa ya? Satu realitas, sesuatu hal yang nyata, teman-teman ya. Sebenarnya ya dalam satu hubungan bisa nggak sih kita maksa pasangan kita jadi seperti apa yang kita mau? Harusnya sih nggak bisa ya. Sebaiknya sih nggak bisa ya. Dan sebaiknya pun juga jangan teman-teman ya, karena ini hanya akan membuat kayak toxic relationship gitu ya, hanya akan membuat seperti itu, nggak enak kan dipaksa gitu ya. Jadi jangan memaksa hal-hal kayak gitu. Kadangkala kita maksa pasangan kita untuk jadi seperti apa yang kita mau, dan ini pun masih mewarnai 2022. Ingat untuk teman-teman Taurus Virgo ya kan, bahwa yang namanya manusia itu punya namanya kapasitasnya masing-masing, punya keunikannya masing-masing, punya kebiasaan atau habitnya masing-masing. Apakah ini bisa dirubah? Bisa, kalau dia yang menghendaki, kalau kita yang menghendaki. Artinya untuk dirinya kita sendiri ya kita yang menghendaki. Kalau enggak ya selamanya, kalau misalkan kita dipaksa ya suruh berubah sama pasangan kita, kamu berubah dong gitu kan, padahal udah berubah setengah mati gitu kan. Tapi yang namanya dipaksa itu kan bukan dari keinginannya kita sendiri gitu ya. Ini pasti akan butuh waktu, dan ini pasti waktunya jauh lebih lama ketimbang kita yang menyadari sendiri bahwa oke, ini saatnya aku melakukan perubahan. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi untuk melakukan perubahan ya di satu hubungan itu kita nggak perlu paksa. Kalau emang waktunya ya, berkah pencerahan seseorang tuh beda-beda ya kan, nggak perlu dipaksa, jadi udah pasti berubah sendiri teman-teman ya. Seperti itu, jangan memaksakan kehendak ya sama pasangannya. Ini 2022 diwarnai hal begini nih, maksa banget gitu. Oke, selanjutnya kita lihat untuk alright, ada bright future ya. Stop worrying as everything is going to be fine ya. Kadang-kala apa yang kita takutkan ini ya teman-teman ya, ini malah nggak terjadi gitu ya. Nah, berhenti khawatir ya di tahun 2022 ini ya, karena ya hubungan ini sebenarnya akan baik-baik aja teman-teman. Jadi
perlu lah teman-teman untuk melepaskan ketakutan, kekhawatirannya teman-teman tentang hubungan ini nih kayak gimana gitu ya. Karena kalau misalkan kita fokus sama perasaan khawatir, perasaan yang kayak gitu kan, ini akan bakalan kayak memadamkan hal-hal baik yang mau datang gitu loh ke hubungan ini teman-teman ya. Tapi justru kita stop atau blocking hal-hal positif, malah jadi hal-hal negatif yang datang gitu. Karena kita selalu nggak optimis, kita nggak percaya, kita nggak punya harapan, kita selalu khawatir dan takut. Nah kayak gitu ya, face off lah ya, belajar untuk melepaskan ketakutannya teman-teman. Apalagi yang sedang bingung, waduh gimana ya hubungan ini besok kayak gimana, nggak usah besok ya, sekarang aja lakukan yang terbaik ya, nikmati aja hari ini barengan sama pasangannya teman-teman ya. Artinya hari demi hari ya, ini aja nikmati aja, karena ya we never know gitu kan, apakah besok kita masih sama dia apa enggak, kita nggak tahu. Tapi sih ini oke-oke aja sebenarnya, itu hanya kekhawatirannya kita aja teman-teman. Ya, so stop worrying, everything is going to be fine ya di tahun ini ya. Positive thinking, positive feeling, dan positive action ya. Nggak usah khawatir tentang hal-hal yang bersifat materi ya. Ini ada potensi-potensi teman-teman itu sebenarnya khawatir dengan kayak materi ya. Jadi berhubungan dengan kayak duit, berhubungan dengan hal-hal yang materi lah ya, duniawi kayak gitu-gitu ya. Kalau semakin khawatir ya malah nggak kemana-mana. Tapi kalau dua-duanya bisa bekerja sama ya akan jauh lebih baik pula ya. Oke, teman-teman, ini untuk Taurus Virgo. Sekarang kita menuju ke Taurus Libra ya. Oke, Taurus Libra ada freedom teman-teman ya. Freedom ini kalau misalkan kita baca ya, punya pasangan itu bukan berarti kita jadi kayak ini Uranus nih planet kebebasan sebenarnya. Jadi ini membahas mengenai gini, punya pasangan itu bukan berarti lalu kita kayak kehilangan dirinya kita, kehilangan jati dirinya kita gitu teman-teman. Tapi lebih ke oke, aku punya pasangan, aku punya tanggung jawab baru gitu kan. Ada win-win solution di sana gitu. Ada solusi-solusi yang bisa diambil dua-duanya dan ini bisa dibicarakan gitu ya. Bukan berarti lalu salah satunya harus menekan perasaan, harus mendem perasaan biar pasangannya nggak marah, biar pasangannya nggak baper. Bukan ya, tetapi menegosiasikan hal yang memang perlu dinegosiasikan. Punya pasangan tetap jadi dirinya teman-teman sendiri, tapi nggak lupa sama kewajiban teman-teman untuk bertanggung jawab atas hubungan ini dan menjaga komitmen dari hubungan ini kayak gitu ya teman-teman. Ini mewarnai 2022 ya. Ini ada potensi kayak berasa kayak tertekan kayak gitu-gitu ya, nggak bisa jadi dirinya teman-teman sendiri, malah cenderung nutupin sesuatu hal ya buat dirinya sendiri, dan ini kurang bagus. Oke ya teman-teman, kita lihat untuk solution cardnya ya, ada apa Taurus Libra ya. Leap of faith teman-teman, melakukan satu tindakan yang nyata ya. Jadi gini, kadangkala ya menekan emosi atau perasaan dalam satu hubungan ini apakah baik ya? Pastinya nggak akan baik teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman pendem terus ya, ini malah nggak jadi apa-apa. Biar pasangannya bahagia tapi malah nanti end up-nya malah mengecewakan ya. Jadi ambil resiko dan bertindak teman-teman ya. Bertindak, karena ya jangan takut lah untuk bertindak, untuk merubah gitu kan. Karena pasti ada yang namanya perubahan. Mungkin 1 atau 2 atau 3 gitu kan, ya masih belum bisa, tapi lama-lama juga pasti akan bisa teman-teman ya. Jadi ambil langkah, ambil tindakan untuk tetap jadi dirinya teman-teman sendiri gitu. Walaupun mungkin baru langkah kecil ya, setidaknya teman-teman berusaha. Jadi jangan menekan perasaan, tapi belajar untuk menyampaikan. Walaupun segala sesuatu ada risikonya ya, belajar untuk menyampaikannya dengan bijaksana, jangan sama emosi ya. Melangkah, melakukan satu hal atau satu tindakan yang nyata ya di tahun ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita coba ke Taurus Scorpio ya. Taurus Scorpio, alright, coba kita lihat. Ada vision teman-teman ya, belajar punya mau dikejar ya di tahun 2022 ini. Jadi jangan sampai hubungannya jadi gantung gitu aja.
diwarnai dengan hal-hal yang mungkin nggak pasti ya kan. Ayo dipastiin di 2022 ini jangan sampai hubungannya di situ-situ aja, stuck di situ-situ aja dan nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Tapi akan jauh lebih baik kalau misalkan tahun 2022 ini membuat hubungan ini lebih maju lagi. Jadi jangan di situ-situ aja gitu kan, sometimes juga perlu maju agak sedikit lebih agak sedikit lebih ya majulah ya teman-teman, kayak gitu ya. Oke, teman-teman miliki tujuan di hubungan ini ya. Jadi jangan sampai kehilangan keseimbangan gitu kan. Karena hubungan ini gitu, karena nggak jelas gitu kan ya. Ini ada Sagittarius ya, ada Jupiter juga. Ini ada perkembangan lebih ke kayak ada beberapa teman-teman yang mungkin terpisah jarak, terpisah waktu gitu kan, karena temennya pasangannya mungkin harus menempuh pendidikan ataupun menempuh kerja gitu kan di kota lain, ataupun terpisah jarak juga ya. Beberapa mungkin akan mengalami hal tersebut. Nah ini perlu yang namanya mendukung ya, saling mendukung teman-teman ya, saling mendukung. Yang jelas ya hubungan ini masih diperjelas sih di 2022 ini. Sebenarnya hubungan mau diapain, mau ngapain aja gitu ya. Oke, selanjutnya untuk solution cardnya ya, untuk teman-teman Taurus Scorpio, ada quiet time ya. Ini sebenarnya saat yang tepat banget di tahun 2022 ini buat kayak merenungkan ya hubungan ini sebenarnya kayak gimana, hubungan ini sebenarnya kayak apa dan harus kayak gimana gitu teman-teman ya. Jadi jangan terburu-buru ya. Oke, artinya punya yang dituju tuh, artinya ini kejelasan gitu ya, mau yang dikejar tuh kayak apa. Tapi teman-teman juga mesti merenungkan apakah memang hubungan ini memang seperti ini, apakah harus kayak gimana, kayak gitu. Ini direnungin baik-baik ya 2022 ini, bener-bener direnungi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin 2022 berencana untuk menikah atau berencana punya sesuatu hal yang mau dikejar ya di hubungan ini, artinya satu kepastian gitu kan, menikah lah ataupun ditanya lah atau jadian lah atau apa, ini sebaiknya dipikirin juga matang-matang atau baik-baik ya. Oke, teman-teman Taurus Scorpio ya. Alright, selanjutnya untuk teman-teman Taurus Sagittarius. Oke, Taurus Sagittarius ada power teman-teman ya, ada Aries ya, Mars teman-teman. Ini tentang kekuatan dalam satu hubungan. Jadi ini ada ujian-ujian yang mungkin terjadi di 2022 ya di hubungan ini teman-teman. Tapi jangan putus asa atau putus harapan, karena ini bisa diatasi sepanjang teman-teman tidak sibuk buat nyalain siapa, tapi fokusnya adalah untuk bisa memperbaiki hubungan ini ya, mempererat hubungan ini ya ini akan jadi bagus teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ini dua-duanya jadi otot-ototan, ngeyel-ngeyelan, nyalain satu dua gitu kan ya ini malah jadi ambiar dua-duanya. Selalu akan ada celah dalam satu hubungan, pasti ya, potensinya itu akan selalu ada. Nah tergantung sama teman-teman berdua di tahun 2022 ini bisa nggak mengatasi hal tersebut ya. Bukan dengan kengeyelan, bukan dengan keras-kerasan, tapi dengan belajar untuk lebih fleksibel lagi teman-teman. Mengontrol emosi juga ya, lebih sabar teman-teman, karena ini it's really important ya. Ini adalah satu hal yang sangat penting dalam satu hubungan ya, untuk bisa kontrol emosi dan sabar. Karena kan kita nggak bisa meminta pasangan kita itu ngertiin kita gitu kan, atau sebaliknya juga kayak gitu. Kalau dia memang mau belajar untuk ngertiin kita ya itu bagus gitu, tapi kita jangan maksa gitu loh ya. Intinya janganlah memaksa gitu. Jadi tegas bagus gitu kan, baik gitu. Tapi kalau misalkan tegas ini pada akhirnya membuat jadi lebih kaku, lebih apa gitu kan, punya prinsip bagus, tapi kalau misalkan maksa itu juga jadinya nggak bagus teman-teman ya. Ayo 2022 ini diwarnai dengan hal seperti itu. Jadi ya teman-teman belajar, karena dalam satu kekuatan hubungan ya, ini sudah bukan mengenai kayak ya menurutku bener, menurutmu salah gitu, atau menurut aku aja atau menurut kamu aja, bukan. It's about us gitu ya. Ini adalah mengenai kita, bukan hanya aku, bukan hanya kamu. Ayo di 2022 ini internalnya diperkuat teman-teman ya, supaya tidak ada celah yang masuk. Oke ya, selanjutnya kita baca untuk solution cardnya ya, isi dasit ya. Ini adalah sesuatu dimana diingetin bener-bener jangan keburu-buru
melangkah gitu ya. Artinya mesti dipikirinnya mateng-mateng, pakai banget ya teman-teman ya. Tenang karena nggak ada sesuatu yang apa ya, yang bisa dipaksa gitu ya, dan nggak ada gunanya juga maksa sesuatu hal itu terjadi kayak sebelum waktunya ya. Jadi ingat bahwa alam semesta punya rencana atau rancangannya masing-masing teman-teman, kayak gitu. Ini sebenarnya komitmen jangka panjang. Nanti di sini kita bisa lihat teman-teman ya, kalau dengan proses seperti ini ada ujian, ada hambatan-hambatan yang terjadi ya di tahun 2022 ini, kualitas dari pasangan kita ini seperti apa sih, kayak gitu ya. Nggak bisa diburu-buru juga gitu, mesti dilihatnya tuh yang benar-benar gitu. Jadi tergantung sama teman-teman ya saat ini di tahun ini. Jadi nggak usah khawatir, pelan-pelan aja teman-teman ya. Semua atau segala sesuatu pasti akan mengarah ke arah yang baik ya. Jangan mengambil langkah yang ekstrim ya. Yang penting hubungan ini maju lah pelan-pelan gitu, yang penting stabil kayak gitu ya, nggak perlu buru-buru teman-teman. Alright, ini untuk teman-teman Taurus Sagittarius. Sekarang kita menuju ke Taurus Capricorn ya. Taurus Capricorn ada apa nih? Taurus Capricorn ada vision, teman-teman, memiliki satu hal yang bisa dikejar dalam hubungan ini. Jadi kalau misalkan selama ini ternyata ya kan hubungannya teman-teman itu gantung ya ini mesti diperjelas gitu. Ini mau kemana sih arahnya, mau apa sih yang mau dituju gitu ya. 2022 ini diperjelas seperti itu ya. Ini ada hal dimana berhubungan dengan perkembangan diri ya, belajar buat saling dukung, jangan saling menjatuhkan teman-teman. Kalau memang ini adalah the one to be gitu ya, udah pilihannya teman-teman ya untuk barengan sama dia ya, belajar pula gitu ya, jangan saling menghancurkan tetapi belajar untuk saling mendukung. Setidaknya jelas ya, ini mau kemana sih, mau apa sih, mau kayak gimana sih, apa yang mau dituju, apa yang mau dikejar di hubungan ini. Nah kayak gitu, ini jelas teman-teman ya, seperti itu. Jadi belajar punya hal yang mau dituju di hubungan ini nih apa gitu ya. Di 2022 kudu jelas statusnya kayak gimana, apa yang mau dikejar berdua, impiannya apa, cita-citanya apa, kayak gitu. Oke, selanjutnya solution cardnya ada ya, belajar sabar dan saling membimbing, saling mendukung ya. Ini tadi jangan saling menghancurkan teman-teman ya, karena ya begitulah gitu ya. Ketika kita berhubungan kita nggak bisa yang namanya maksain sesuatu hal tuh kayak kita sendiri yang paling benar gitu ya. Ada masanya dimana kita diingetin buat saling membimbing ya, membimbing punya tujuan berdua gitu kan, bukan hanya tujuanku atau tujuanmu aja, tapi saling gitu ya. Ini adalah tujuan kita. Nah tujuan kita ya dalam perjalanannya nggak segampang itu pula. Ada yang namanya penyesuaian diri dan belajar untuk lebih sabar teman-teman ya. Ya seperti itu ya. Oke, Taurus Capricorn. Sekarang kita menuju ke Taurus Aquarius. Oke. Taurus Aquarius ada apa? Coba kita lihat. Ada family ya, which is family ini berkaitan dengan moon, ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat emosional ya, berkaitan dengan femininitas juga gitu ya, hal-hal yang membuat kita jadi secara emosional lah ya kayak gitu. Jadi perlu dilakukan di tahun 2022 ini adalah sebenarnya menguasai diri atau menguasai perasaan. Jangan terlalu larut dalam perasaan atau jangan terlalu terbawa perasaan ya. Gak usah baper di tahun 2022 ini. Ada barangkali beberapa hal yang membuat beberapa hubungan ya teman-teman mungkin ada yang berantakan atau perlu diperbaiki. Ini perbaiki dengan benar teman-teman ya. Ayo belajar untuk fokus terlebih dahulu, bisa memprioritaskan. Mungkin ada hal-hal penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya, mungkin setelah itu bisa diselesaikan buat skala prioritas yang penting teman-teman kayak gitu. Dan belajar jadi panutan yang baik ya dalam satu keluarga, mungkin ya dengan jadi dirinya teman-teman sendiri. Tentunya ada yang namanya misal teman-teman sudah jadi orang tua gitu ya,
Gimana sih caranya jadi panutan yang baik gitu kan? Gak usah jauh-jauh berpikir untuk jadi panutan yang baik. Dirinya kita sendiri itu udah baik dulu apa belum gitu. Karena kalau misalkan kita pretend to be gitu kan, pretend to be the good one gitu kan, kita hanya berpura-pura untuk jadi orang yang baik, ya maka kita bukan panutan yang baik, karena kita mengajarkan tentang kepalsuan, fake gitu ya, sesuatu yang fake. Kalau memang mau menjadi panutan yang baik, ya first thing you have to do adalah menjadi baik terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya, karena kalau dengan apa adanya kita malah bisa ngajarin orang gitu, nggak perlu yang namanya dibaik-baikin gitu ya. Sama kayak gitu ya, kita seorang tokoh gitu kan, ada influencer, ada seorang yang mengajarkan tentang kesadaran dan sebagainya, bukan berarti lalu kita jadi fake gitu, jadi ya namanya semua tuh kayak dibuat-buat gitu ya supaya terlihat baik. Jangan, kalau dengan seperti itu hidupnya kita bakalan sangat menderita sekali. Jadi apa adanya saja, tapi tetap mengarah ke arah yang baik. Nah seperti itu loh teman-teman, jadi membebaskan dirinya kita, jadi nggak ada yang perlu ditutupin ya, seperti ini gitu kan, seperti ini, dan yang penting mengarah ke arah perubahan yang baik. Nah ini adalah jadi panutan yang baik nih tugasnya teman-teman ya di 2022. Jadi pasangan yang baik. Nah gimana caranya supaya hubungan ini jadi baik? Ya masing-masing fokus ya untuk jadi pasangan yang baik, untuk jadi diri yang baik. Sebelum jadi pasangan yang baik, jadi apa? Jadi individu yang baik dulu teman-teman. Nah gitu ya. Oke, 2022 ya. Selanjutnya untuk solution cardnya ada apa nih? Oh right, melakukan hal-hal yang apa ya, yang ekspresif lah ya, mengekspresikan hal yang mungkin selama ini dipendem gitu kan ya. Tadi kita bicara mengenai menguasai diri, menguasai perasaan ya, ini tentang kefeminimitasan gitu teman-teman ya, dimana jangan terbawa perasaan ya, tapi arahkan untuk hal-hal yang lebih baik gitu. Artinya feminim ini lakukan hal-hal yang menarik, melakukan hal-hal yang kayak kreatif ya barengan sama pasangannya, lebih ekspresif, lebih terbuka lagi. Ini bakalan sangat menolong banget di 2022 ya, seperti itu. Oke, teman-teman ya, selanjutnya untuk Taurus Pisces ya. Taurus Pisces ada apa nih? Taurus Pisces coba kita lihat ada apa. Alright, wow, kartu ini muncul terus ya untuk teman-teman Taurus ya. Oke ya, ada vision ya, sesuatu yang mau dikejar di tahun ini teman-teman Taurus Pisces ya. Jadi jangan cuman stuck di situ-situ aja hubungannya gitu kan, tapi mau punya visi yang jelas gitu, punya apa ya, tujuan yang mau dikejar gitu. Oke, tahun ini aku sama dia mau merit nih gitu kan, tahun ini sama dia aku mau selesai aja deh gitu, tahun ini sama dia aku mau sekolah bareng gitu ya. Punya visi yang jelas, punya sesuatu yang mau dikejar berdua. Dan ini yang paling penting adalah belajar untuk saling mendukung teman-teman ya. Oke, di 2022 ya diperjelas nih visinya mau apa yang mau dikejar, tujuannya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada Bast ya. Ini adalah mengenai independen. Jadi belajar bertanggung jawab gitu ya sama semua sesuatu hal, keputusan-keputusan yang sudah teman-teman buat untuk hubungan ini. Karena ini penting banget. Ketika kita menyalahkan pasangan kita untuk apa yang sudah kita pilih ya, termasuk kita memilih dia gitu ya, terus kita nyalain dia, kamu sih gitu. Ya, ini sebenarnya gimana, lucu kan ya kayak gitu. Jadi jangan menyalahkan orang lain termasuk pasangan kita ataupun ya kan diri kita sendiri ya untuk hal-hal yang sudah terjadi gitu. Yang ada adalah belajar untuk saling melindungi, belajar untuk saling mendukung ya, bertanggung jawab atas semua keputusan yang sudah teman-teman buat, termasuk jalan sama orang yang teman-teman mau jalan ini loh ya. Ini juga tanggung jawabnya teman-teman gitu. Kalaupun ada hubungan-hubungan yang gantung ya teman-teman, ini ada potensi beberapa teman-teman mengalami hubungan yang gantung gak jelas ya, diperjelas dong ya di tahun ini. Jangan mau jangan mau hal yang gak jelas-jelas, yang pasti-pasti aja. Oke ya teman-teman. Alright, ini untuk teman-teman Taurus Pisces di 2022. Dan untuk teman-teman Taurus dan have connected dengan 12 zodiak yang lainnya termasuk Aries, Taurus, Gemini, lalu
Cancer dan juga Leo, Virgo, Libra, Scorpio, and then Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces ya. Kita akan jumpa lagi di video yang selanjutnya ya, masih tentang hal yang sama, masih ada nih PR-nya, masih ada 10 lagi ya. Ya, zodiak yang connected dengan 12 zodiak yang lainnya secara gambaran umum di 2022. Alright, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.